Mohon duduk kembali. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang sekalian. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 876 PID titik B garis miring 2022 garis miring PN Bengkulu atas nama terdakwa Asrul Ramanda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Asrul Ramanda. Tempat lahir Padanggading 5 Januari 1994. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Padanggading, agama Islam, pekerjaan serabutan, umur 28 tahun. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya baik dan sehat jasmani dan rohani. Saya siap mengikuti. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana perampokan dengan pemberontakan pasal 365 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudara yang Gunawan. Betulkah penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mohon tunjukkan? Ya, yang mulia, yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap yang mulia. Silakan bacakan. Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk keadilan P29 surat dakwaan Norek perkara PDM 125 Bengkulu 9 November 2022. Identitas terdakwa nama lengkap Asrul Ramanda, tempat lahir Padanggading, umur tanggal lahir 28 tahun 5 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Padanggading, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SMP. Terhadap terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan. Dakwaan ke-1 bahwa ia terdakwa Asrul Ramanda pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2002 sekitar jam 10 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di supermarket daerah Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah punya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut. Bahwa awalnya terdakwa seorang penduduk yang hanya sekedar berjalan di sekitar TKP. Terdakwa yang memiliki supermarket tersebut melihat bahwasannya tempat tersebut sepi dan itu pun membuat terdakwa memiliki niat yang buruk karena melihat sebuah kesempatan. Terdakwa pun masuk ke dalam supermarket dan langsung menuju ke arah tempat kasir. Saat kejadian tersebut, kasir uang bernama Febri Andika sedang berada di WC, jadi tak mengetahui kegiatan yang dilakukan terdakwa. Saat ingin membuka laci kasir yang berisi uang, ia kesulitan membukanya. Akhirnya terdakwa mengambil pisau yang ada di sekitar meja kasir dan mencoba membobol laci tersebut. Akan tetapi ia tidak berhasil membukanya karena tak bisa membuat laci tersebut.
Terdakwa akhirnya mengumumkan niat untuk mengambil dompet milik kasir yang diletakkan di atas meja tersebut. Saat terdakwa ingin kabur, seorang bernama Yolanda yang merupakan seorang pembeli yang baru datang ke supermarket tersebut melihat apa yang dilakukan terdakwa. Karena panik, terdakwa langsung lari dan sengaja menjatuhkan pisau tanpa terdakwa sadari bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kasir atau dalam hal ini sebagai korban kehilangan uang sebesar Rp500.000. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 29 November 2002. Baik saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Yang mulia yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi. Orang terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, persilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum terdakwa. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini, jaksa? 1 orang saksi dan korban yang mulia. Silakan hadirkan saksi dan korbannya. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi atas nama Yolanda dan korban atas nama Febri. Silakan memasuki ruang sidang. Saksi atas nama Yolanda dan korban atas nama Febri hadirkan. Persilakan memasuki ruangan sidang. Baik, apakah saudara korban dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan telah siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara bagaimana yang telah terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, agama, alamat, pekerjaan, kebangsaan. Baik saudara korban, bagaimana kesaksianmu? Ya, saya menjawabnya. Jadi di malam itu saya lagi berjaga di kasir dan saya permisi dan saya tidak sengaja meninggalkan dompet di atas meja. Waktu saya ke WC, saya mendengar langkah kaki seorang yang sedang berlari dan saya bergegas keluar takut ada penghuni. Waktu saya keluar, saya hanya melihat seorang saksi yang telah mengamankan pisau milik tersangka yang telah kabur. Baiklah saudara korban, cukup keterangan dari Anda. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan di sana. Baik, kepada saudara saksi silakan duduk. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan di dalam persidangan hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberi keterangan dalam perkara ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, bagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, tempat tanggal lahir, 27 Maret 1990. jenis kelamin, umur,
Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudari saksi. Saudari telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk ini, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui terkait perkara yang saudari periksa dalam persidangan hari ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait perampokan di supermarket yang mulia. Saudari saksi, tahu dari mana bahwa terjadi perampokan di supermarket tersebut? Saat itu saya ingin mampir ke supermarket dan tidak sengaja melihat pisau yang terjatuh oleh seseorang yang diduga melakukan perampokan. Baik, saudari jaksa, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda melihat kejadian tersebut secara jelas? Ya, Bu, saya melihat dengan jelas. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum saudara, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak yang mulia, terima kasih. Baik, kepada jaksa penuntut umum masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Apakah benar? Benar yang mulia. Keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi terhadap saudara saksi tidak berkenan untuk hadir kembali di persidangan ini, silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan. Jangan bercakap-cakap dengan saksi lain atau ahli lainnya. Ayo pindah. Kepada terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Apakah ini benar barang yang saudara curi? Benar yang mulia. Dan saudara terdakwa, apakah saudara merencanakan hal ini untuk merampok dompet yang dimiliki oleh korban? Tidak yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah melakukan perampokan? Tidak yang mulia. Apakah saudara jaksa ingin ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan perampokan. Saya pertama kali saya membeli minuman di supermarket. Lalu saya melihat barang itu yang tergeletak di tempat itu, dan saya bergegas untuk mengambil barang itu.
saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Asrul yang melakukan perampokan? Saya melihat saudara terdakwa menodongkan senjata tajam kepada seseorang. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Ya, saya menemukan sebuah pisau yang telah diamankan. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan kepada saudara penuntut umum, apakah saudara siap membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Silakan bacakan. Surat pembelaan. Surat tuntutan. Hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana atas nama terdakwa nama Asrul Ramanda, tempat tanggal lahir pada Gading 5 Januari 1994, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Padang Gading, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SMP. Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 365 ayat 2 KUHP yang telah dibacakan pada tanggal 13 April 2012. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dengan keterangan terdakwa, yaitu keterangan saksi atas nama Yolanda yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di depan persidangan, termuat dalam berita acara sidang dan telah diakui oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan terdakwa, yaitu melanggar pasal 365 ayat 2 KUHP sehingga petunjuk dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti dompet, pisau, celana yang dipakai saat kejadian. Baik, itulah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas pidana tersebut? Tidak, yang mulia. Bagaimana dengan pihak terdakwa, atau apakah ada pembelaan? Tidak ada, yang mulia. Baiklah, demikian pembelaan dari pihak terdakwa. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan keputusan sidang hari ini? Siap, yang mulia. Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 876/PID/MIRING-2022/PN Bengkulu. Pertama, kasus polisi identitas terdakwa nama Asrul Ramanda, alamat Padang Gading, tanggal lahir 5 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan serabutan. Menyatakan terdakwa Asrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampokan dengan pemberatan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan penjara selama 8 bulan, menetapkan masa tahanannya yang telah dijalani terdakwa 81 dikurangi seluruhnya, menetapkan barang bukti berupa 1 buah celana jeans warna biru, 1 buah dompet warna hitam yang berisikan uang 500.000 diberikan kepada korban, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 300.000, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Baik, demikian keputusan majelis hakim kepada terdakwa
Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana perampokan dengan nama terdakwa Asrul dinyatakan selesai dan sidang hari ini kami tutup. Demikian persidangan hari ini kami tutup. Hadirin dipersilakan berdiri. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan.